Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Pelindungan dengan NPM 233510054. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk tugas kuis dari praktikum KPST. Jadi langsung saja kita masuk ke tugas. Nah, jadi saya sudah membuat tugasnya. Jadi video ini tujuannya itu untuk menjelaskan semua kode-kode yang telah saya buat ini. Seperti itu. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja saya ingin menjelaskan kodenya. Jadi, penjelasan umum dari sistemnya itu program yang saya buat itu adalah sistem kalkulator yang sederhana seperti yang berbasis ada klien berbasis client server, itu menggunakan soket program. Sistem ini terdiri dari ada dua program terpisah, yaitu ada server dan client yang yang diminta saling berkomunikasi melalui jaringan seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Jadi yang pertama di sini ada import socket itu gunanya itu untuk eh, mengimport library socket yang berfungsi untuk mengkomunikasi jaringan antara klien dan server seperti itu. Lalu di bawah ini bentar. Di bawahnya ini ada localhost, yaitu berarti itu eh, fungsinya itu berarti server berjalan di komputer yang sama dengan klien. Seperti itu. Nah, sedangkan port ini digunakan sebagai jalur komunikasi antara klien dan server. Lalu di bawahnya ada ini server socket nih. Kode ini membuat socket eh, menggunakan eh, apa namanya? Tuh, AF iNet ini jaringan IP4, dan stream itu untuk koneksi TCP-nya. Masalah seperti itu tadi. Lalu di bawahnya ada server, client, host port, dan listen, listen. Itu gunanya itu server diikat ke alamat dan port tertentu. Lalu menggunakan koneksi kliennya seperti itu. Lalu di bawahnya ada yang ini core, itu menerima server menerima koneksi dari klien dan menyimpan informasi alamat klien. Lalu eh, lalu ini datacon ini hmm, datacon itu server menerima dari klien berupa di sini ada perulangan while, baru di bawahnya ada datacon, itu gunanya untuk server menerima data dari eh, file klien yang dimana ada pilihan nanti ada seperti pilihan operasi, angka angka pertama yang kita masukkan, lalu angka kedua yang kita masukkan. Jadi datanya itu dikirim berbentuk string seperti itu. Lalu mana lagi? Langsung aja kita ke yang ini operasi. Nah, itu data dipisahkan menggunakan koma, lalu dikonversikan menjadi ke tipe angka seperti itu. Lalu di sini ada if sama elif. Perulangan itu server memproses sesuai pilihan klien. Nanti saya contohkan. Baru di sini ada kon ini hasil perhitungan dikirim kembali ke file klien seperti itu. Lalu close ini itu penutup koneksi jika klien keluar, nanti ada pilihan keluar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kode dari klien. Nah, jadi di sini import socketnya berarti itu gunanya itu untuk menghubungkan antara file klien dan eh, ke tadi ke file server gitu. Lalu ini sama seperti tadi.
Langsung saja kita ke eh, client connect ini. Host dan port itu kalian mencoba untuk terhubung ke server melalui host dan port yang sama. Seperti itu. Lalu mana lagi ya? Ini aja. Ya, ini ada perulangan lagi. Di sini tuh untuk menampilkan menu agar pengguna dapat memilih operasi matematik operasi mana yang ingin digunakan seperti itu. Lalu ini pada mana lagi ya? Ini perulangan, masih perulangan. Nah, ini aja langsung pesan pilih. Ini sama juga hanya menampilkan saja. Ini kalau langsung saja ke pesanan klien ini itu file klien akan mengirim berupa dia nanti ada pilihan operasinya, nanti dia akan mendapatkan pilihan operasi, angka pertama, angka kedua, lalu ke ser- ke da- ke dalam satu pesan seperti itu. Nah, lalu hasilnya itu klien menerima hasil perhitungan dari server dan hmm, menampilkan ke layar seperti itu. Layar. Lalu ada client close. Ini gunanya itu untuk jika pengguna memilih keluar, klien akan menutup file klien akan menutup atau akan keluar atau akan berhenti seperti itu. Jadi alur kerja sistem itu server dijalankan dan oleh pengguna jadi server dijalankan dan eh, menunggu connection. Lalu nanti klien akan terhubung ke server, lalu klien akan meminta permintaan operasi seperti itu. Terus server lagi memproses perhitungan. Lalu server mengirim hasilnya ke klien. Lalu klien ini akan di file klien ini nanti akan menampilkan yang kita masukkan atau hasil pengguna. Ini kita coba lihat. Kita, kita coba aja langsung ke terminal. Nah, sini. Ini kita enter aja. Nah, dia akan menampilkan server kalkulator sudah aktif, sedang menunggu klien. Nah, di sini kita apa? Apa namanya? Jalankan lagi di sini. Nah, seperti ini. Terminal. Ini terminal. Ini kita tunggu. Kita meja tadi ini kita ganti menjadi ini kita copy aja nih. Copy. Ini kita ganti aja. Aduh, nggak bisa ya. Kita hapus sebentar. Python. Bisa nggak langsung di apa? Nggak bisa. Client ini. Nah, maka nanti dia akan menampilkan seperti ini nih. Nah, ini kita pilih aja nih. Misalnya kita eh, mau penjumlahan, kita ketik aja angka 1 di sini. Baru kita enter. Nah, masukkan angka pertama yang kita ingin masukkan. Misalnya 10 nih saya masukkan. Enter. Baru masuk angka kedua. Misalnya saya ingin menambah dengan 30 nih. Kita enter aja. Nah, maka hasilnya akan keluar nih. Hasilnya 40. Di sini juga keluar nih. Kalau kita di server. Hasilnya tetap keluar. Coba lagi ya. Hmm, kita buat lagi perkalian deh. Perkalian nomor 3. Aduh, salah maaf. Sini. Buat 3 di sini. Nah, yang pertama sana 100. Baru angka keduanya itu kita 100 juga. Nah, maka silakan 1000 seperti ini. Asalnya 10.000. Nah, kalau kita ingin menyetopnya, kita pilih ini. Ada pilihan nomor 5 itu keluar. Kita klik aja 5. Seperti ini. Betulnya. Nah, dia maka akan keluar.
keluar seperti itu. Nah, jadi mungkin dengan sistem ini saya sistem ini itu tuh dia seperti komunikasi antara file klien dan server itu sudah berjalan dengan baik, dengan sempurna. Jadi dia sudah jalan lah dengan sempurna menggunakan soket programming tadi tuh. Nah, sesuai dengan arahan tugas komputasi paralel tersebut, maka eh, sistem terdistribusikan. Oh, seperti itu ya, lupa. Mungkin video saya hanya sampai di sini saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.